Bicara perihal kabar yang menyebutkan virus corona varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membantah kabar tersebut. Pemerintah memastikan hingga saat ini belum ada varian Omicron di Indonesia. Pernyataan ini juga disampaikan otoritas kesehatan merespon pemberitaan di situs resmi pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyebutkan ada 4 orang warga Indonesia yang terjangkit Omicron. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Eni Maniarti menyatakan 4 orang warga yang terpapar virus Omicron diketahui setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Mereka juga dinyatakan positif COVID-19 jenis Omicron setelah melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium Pharmalab. Ya, dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore. Ya, ketika kita mendengar bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi mengatakan ada 4 orang yang positif Omicron, pertanyaannya apakah memang ada sistem testing COVID-19 di Indonesia yang sudah bisa mendeteksi varian Omicron sehingga sudah dinyatakan positif begitu Pak, 4 orang ini? Ya, jadi mungkin ini ada salah persepsi atau salah komunikasi karena sepengetahuan kita laboratorium untuk menentukan apakah ini varian Omicron ataupun varian Delta ataupun Beta ataupun Alpha atau varian lainnya itu hanya bisa ditentukan lewat genome whole sequencing. Jadi dengan genome whole sequencing itu bisa diketahui karakteristik mutasi protein, apakah di spike ataupun di virusnya. Jadi apa yang disampaikan di Bekasi mungkin hanya menyampaikan bahwa ada kasus yang positif dan kemudian bergejala. Tapi tidak boleh itu diterjemahkan sebagai mutasi virus, apakah itu Omicron, Delta, ataupun yang lainnya. Jadi mungkin yang bisa disampaikan adalah hasil PCR yang terdeteksi positif. Jadi bedakan hasil PCR, hasil laboratorium dengan hasil genome whole sequencing. Termasuk juga rapid test antigen. Jadi berbeda juga dengan PCR. Jadi rapid test antigen itu hanya men-screening. Kalau dia konfirmasinya harus diperlukan dengan pemeriksaan PCR. Dan pemeriksaan PCR kalau misalnya positif dan kita mau tahu karakteristik mutasinya, maka dilakukan genome whole sequencing. Dan ini tidak banyak di Indonesia, hanya ada beberapa laboratorium, ada 8 mungkin nggak salah. Dan ini yang harus memang menjadi jelas ke masyarakat. Dan genome whole sequencing itu bukan pemeriksaan rutin, jadi nggak bisa misalnya pasien atau masyarakat datang ke laboratorium, saya mau minta genome whole sequencing, nggak bisa. Yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah pemeriksaan tes PCR, kemudian atau pemeriksaan rapid test antigen gitu. Oke, berarti bisa dikatakan apa yang diumumkan di Bekasi tidak benar adanya, Pak? Mungkin kasusnya ada yang positif, tapi yang positif belum bisa kita pastikan itu Omicron. Jadi varian Omicron itu hanya bisa dilaporkan oleh laboratorium yang spesifik, yang mempunyai kapasitas memang untuk bisa mendeteksi genome whole sequencing. Jadi ini harus dibedakan. Jadi tidak semua laboratorium punya kemampuan dan kapasitas yang sama. Oke, berarti bisa dikatakan belum ada satupun kasus Omicron di Indonesia hingga saat ini ya Pak? Kita masih menunggu 2 minggu ke depan karena kan membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu dan membutuhkan konfirmasi di dalam setiap pemeriksaan. Jadi sekarang ini kan semua mereka yang positif di bandara kita lakukan genome whole sequencing untuk melihat apakah ada varian baru masuk atau tidak. Tapi yang jelas Delta memang ada di Indonesia, Beta ada, Alpha ada. Tapi kalau untuk Omicron belum ada dilaporkan. Tapi belum kita sanggah bahwa tidak ada sama sekali ya, tapi laporan dari laboratorium belum sampai ke kita. Jadi ini yang sekarang lagi kita tunggu, kalau misalnya ada di minggu-minggu ini, kenapa kita harus nunggu? Karena di Malaysia katanya sudah dilaporkan ada 2 kasus ya, kemudian juga di Singapura. Jadi oleh karena itu temuan-temuan ini juga harus kita kritisi dan kita harus telusuri terus. Sistem tracing yang dilakukan pemerintah saat ini seperti apa sih Pak gambarannya?
Kontak tracing itu tetap dilaksanakan dan ini dikerjakan dari mulai level paling bawah yaitu di level desa dan kelurahan pada orang yang bergejala, pada orang yang kontak erat. Walaupun kasusnya rendah sekarang, tapi kontak tracing itu nggak boleh berhenti. Dan kemudian untuk komplek-komplek sekolah di mana dilaksanakan tatap muka, belajar tatap muka, dilakukan active case finding. Dan ini penelusuran ini harus terus berlanjut untuk melihat berapa persen kepositifan di masyarakat. Jadi ini masih terus, walaupun memang angkanya menjadi turun, menjadi kecil, karena jumlahnya menurun. Tapi ini tetap harus menjadi kewaspadaan kita, karena di saat landai begini, tiba-tiba dia bisa melonjak kasusnya naik. Sama seperti kita alami di sekitar bulan 3, bulan 4 kemarin. Tiba-tiba di bulan 6, bulan 7 langsung melonjak. Oke. Pak Alex, 4 orang yang berada di Bekasi ini nantinya akan dilanjutkan proses pemeriksaannya kepada genome sequencing atau seperti apa, Pak? Jadi yang jelas bahwa bila mereka positif tentu mereka harus diisoter, dirawat di isoter, ya. Dan kemudian kalau misalnya gejalanya sedang tentu dirawat di rumah sakit. Kalau gejalanya ringan di isoter. Dan kemudian kita juga genome whole sequencing juga bukan semua yang PCR positif di genome whole sequencing. Kita harus tanya juga kronologisnya. Apakah 2 minggu terakhir ini ada dari luar negeri? Kalau 2 minggu terakhir luar negeri, apakah datang dari negara-negara yang kasusnya ditemukan ada varian baru atau tidak? Atau apakah datang atau mampir di negara-negara terjangkit seperti Zimbabwe, Afrika Selatan, Zambia misalnya. Dan ini yang harus dikonfirmasi. Sehingga memang kronologis perjalanan itu penting. Sehingga dengan melihat kronologis itu kita bisa melihat apakah ini arahnya ke varian baru atau tidak. Tapi yang jelas ada 11 negara yang memang sekarang sudah dilaporkan sebagai negara-negara yang terjangkit. Pak, berarti kalau untuk proses pemeriksaan genom, Pak, dari sampel-sampel yang masuk hingga saat ini terus dilakukan juga, Pak? Ya, jadi kalau misalnya datang dari luar, misalnya dari negara misalnya Nigeria ataupun dia datang dari negara Eropa di mana terjadi lonjakan kasus, bila mana terjadi positif, di samping orangnya di karantina, tentu kalau dia positif tentu dia masuk ke isolasi dan hasil PCR positif ini dilanjutkan dengan pemeriksaan genome whole sequencing. Memang jumlah sampel genome whole sequencing dalam situasi seperti sekarang ini harus memang ditingkatkan. Dengan demikian kita bisa tahu apakah penyebaran ini sudah memang cukup banyak, khususnya bagi mereka yang datang ke Indonesia melewati Eropa ataupun Afrika ataupun negara-negara ASEAN. Baik, terima kasih tentunya waktunya di sore hari ini. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Alexander Kaginting.